Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini dengan meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahannya, kita akan melanjutkan ad-durus wal 'izat wal 'ibar allati tu'khadhu min qissati Syu'aib. Kita melanjutkan pelajaran-pelajaran, kemudian nasihat-nasihat dan ibrah yang bisa diambil dari kisah Nabi Syu'aib alaihi salam. Ada 5 pelajaran, dan kita baru sampai ke pelajaran yang ketiga, dan itu masih di awal-awalnya. Pelajaran yang ketiga dari kisah Nabi Syu'aib disebutkan di sini, ala du'ati ila Allah an yasluku fi da'watihim manhajal anbiya'i fi da'wati ila Allah. Wajib bagi para da'i ila Allah, wajib bagi para pendakwah untuk berjalan dalam dakwah mereka sesuai dengan manhajnya para nabi. Manhajnya para nabi disebutkan di kitab ini, ada, beliau sebutkan 5, ya. Jadi kita cocokkan dakwah kita dengan dakwah mereka, manhaj dakwah kita dengan manhaj dakwah para nabi. Apabila belum sesuai dengan manhaj para dakwahnya para nabi, maka kita perbaiki. Tentunya itu merupakan kesalahan yang harus kita perbaiki. Apabila sudah cocok dengan manhajnya para nabi, wajib bersyukur dan berdoa kepada Allah agar istiqomah di atas manhaj para nabi dalam berdakwah ilallah. Apa manhaj dakwah para nabi? Yang pertama, mereka berdakwah dengan dakwah apa? Tauhid. Kita lihat dakwah kita ini, dakwahnya di atas dakwah tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah atau tidak, atau mengajak kepada kebalikan dari dakwah tauhid, mengajak manusia kepada kesyirikan atau bid'ah atau kepada maksiat. Jadi kita lihat dakwahnya para nabi adalah dakwahnya ilallah. Dakwahnya itu dakwah tauhid. Yang pertama, dan kita sudah bahas. Manhaj para nabi yang kedua, dakwah mereka dibangun di atas ilmu. Aqama Syu'aibun da'watahu ala al-ilm. Nah, kita juga lihat dakwah kita, manhaj dakwah kita. Apakah kita ketika berdakwah kita ngarang-ngarang, kita asal-asalan, kita ngomong dengan kebodohan, kita menerka-nerka, atau kita berdakwah dengan ilmu? Dan apakah ilmu yang dimaksud, ikhwan Allah muliakan? Ilmu yang dimaksud adalah wahyu. Ibnu Qayyim rahimahullah
menjelaskan pada kita al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasul, dan perkataan para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dakwahnya di atas Al-Quran dan Sunnah dan aqwal sahabat, manhaj sahabat, di atas ilmu. Bukan seperti sebagian orang cuma modal nekat, retorika, dongeng, bicara kesana kemari tanpa dalil. Tapi dakwah para nabi dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangun di atas apa? Ilm. Bukan dia bangun di atas kebodohan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, ini jalanku, aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah ala basirah, di atas ilm. Dan mendapat ilmu itu dengan belajar. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Belajar dari dasar. Kalau belum bisa baca Quran, belajar. Baca Quran. Baca huruf hijaiyah. Belajar tajwid. Selesai belajar tajwid, belajar Quran, bisa baca Quran, meningkat. Belajar bahasa Arab. Kuasai bahasa Arab. Jangan belum bisa bahasa Arab terus dakwah. Belajar bahasa Arab kemudian belajar usul hadis, usul tafsir, usul fiqh, kemudian al-qawaid fiqhiyah, belajar tafsir, belajar hadis. Nah, kita dakwahkan apa yang kita pelajari, sampaikan. Karena senjata talibul ilm adalah ilmu. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Jadi belajar. Ada prosesnya belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan cara belajar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan mimpi. Kemudian manhaj dakwah para nabi yang ketiga adalah apa? Ini yang belum kita bahas. Al-ikhlasu lillahi fi ad-da'wati ila Allah wa ihtisabu al-ajri min Allah. Ikhlas dalam berdakwah kepada Allah, yang juga mengharapkan pahala hanya dari Allah. Ini manhaj para nabi dalam berdakwah. Tidak mencari upah dari manusia. Nabi Syuaib alaihi salam berkata pada kaumnya di surat Asy-Syu'ara ayat 180, "Wa ma as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa 'ala rabbil alamin." Aku tidak menginginkan upah dari kalian. Upahku hanya dari Allah, Rabb alam semesta. Nabi Syuaib dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa beliau berdakwah tidak menginginkan keuntungan dari dakwahnya, untungan duniawi, tidak. Dia ingin umatnya mentauhidkan Allah, taat kepada Allah. وَمَا مِن نَّبِيٍّ أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى قَوْمِهِ إِلَّا قَالَ لَهُمْ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah kepada kaumnya, melainkan nabi tersebut berkata, "Wahai kaumku, aku tidak minta harta dari kalian. Upahku hanya aku harapkan dari Allah."
Surat Hud ayat 29. Makanya tidak pantas dan sangat tidak pantas seorang pendakwah ribut gara-gara tidak dikasih bayaran, upah. Ini sangat tidak pantas. Ya. Ketika diminta untuk ngisi, untuk dakwah, untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad, risalah Islam, dia tanya, berapa kau mau bayar? Berapa JT? Berapa juta? Berapa puluh juta? Ya. Kalau tidak sesuai dengan target, tidak mau. Siapa yang butuh? Yang butuh dari dakwah dia, dan dia butuh kepada rahmat Allah atau dunia. Para nabi dan rasul alaihimussalam, ya, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya tidak membutuhkan upah dari manusia. Bahkan kita baca para sahabat rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dari Mus'ab bin Umair, seorang anak muda yang kaya raya, yang hidup serba ada, baunya wangi. Bau atau harum, akhi? Harum, ya. Jadi sangat harum, tercium minyak wanginya jauh. Masuk Islam, jadi duta ke Madinah. Semua kesenangan dunia ditinggalkan. Di peperangan Uhud meninggal, tidak punya apa-apa. Kemudian ditutup dengan kain kepalanya. Ketika ditutup, kakinya kelihatan. Kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Itu sahabat meninggalkan kampung halaman yang dicinta, bahkan keluarga, harus hijrah, harus berjihad, bahkan nyawa mereka serahkan. Tetesan air mata, tangisan, keringat sudah biasa, bahkan tetesan darah untuk menegakkan Islam. Kalau bukan karena pengorbanan mereka, ikhwanya Allah, ya kan, Islam enggak sampai ke sini, biiznillah. Tentunya semua biiznillah. Kita rasakan nikmatnya Islam, nikmatnya tauhid. Itu karena pengorbanan para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Tangisan, keringat, bahkan tetesan darah, itu mereka lalui. Ya. Mana ada mereka minta upah. Bahkan mereka yang berjuang. Nah itu. Jadi inilah dakwah. Kita lihat dakwah kita, tengok dakwah kita. Berkorban atau mengorbankan orang. Ya. Ini yang ketiga, manhaj dakwah para nabi, al-ikhlas lillahi fid da'wati ila Allah. Ikhlas dalam berdakwah ila Allah dan mengharapkan pahala hanya dari Allah semata. Kita lihat dakwah kita. Kalau belum sama, kita malu. Ya, kita perbaiki. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah al-amalu bima yad'u ilaih. Al-amalu bima yad'u ilaihi. Beramal, mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Annahu kana yad'uhum bil qudwatil hasanah. Dan dia mendakwahi mereka dengan qudwah, dengan contoh yang baik, ya, bil qudwah al hasanah, dengan contoh yang baik. Nabi Syuaib di surat Hud ayat 88 berkata pada kaumnya, "Ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi
wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini manhaj dakwanya para nabi. Dicontohkan sama Nabi Syuaib, mengamalkan apa yang didakwahkan. Jadi ketika mendakwahkan sesuatu, diamalkan. Kita ngajak orang sholat subuh, kita juga sholat subuh. Kita ngajak orang sholat subuh berjamaah, kita juga berjamaah. Jangan kita bicara tentang sholat subuh berjamaah, kita subuhnya jam 6:30. Ya, ngajak orang untuk taat, untuk pakai jilbab istrinya, untuk pakai jilbab, kemudian istrinya dibiarkan tak pakai jilbab, atau anak-anaknya. Ya, kita lihat Syuaib alaihi salam berkata pada kaumnya, ya qaumi ara'aitum, wahai kaumku, jelaskan kepadaku atau apa pendapat kalian, in kuntu ala bayyinatin min rabbi, apabila aku berada di atas petunjuk keterangan yang jelas dari Rabbku, dan Rabbku telah memberikan rizki dengan rizki yang baik, wa ma uridu, dan aku tidak menginginkan an ukhalifakum, menyelisihi kalian, ila ma anhaakum anhu, kepada apa yang aku larang kalian darinya. In uridu illa al-islaha mastata'tu, aku tidak menginginkan melainkan islah, perbaikan semampuku. Wa ma taufiqi illa billah, tidaklah taufikku melainkan dengan pertolongan Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, aku bertawakal kepadanya dan kepadanya aku kembali. فعلى الدعاة إلى الله أن يعملوا بما يعلمون وألا يخالفوا بأفعالهم أقوالهم لأن الذي يفعل ذلك لا عقل له. Wajib bagi para pendakwah, bagi para dai, untuk mengamalkan ilmu mereka, tidak menyelisihi perkataan, tidak berselisih perkataan dengan perbuatan. Karena yang melakukan itu tidak ada akal, enggak punya akal, kata Syekh rahimahullah. Allah Ta'ala berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik dan kalian melupakan diri kalian sedangkan kalian membaca Alkitab? Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Diambil dari sini Syekh berkata demikian, la aqla lahu afala ta'qilun. Kemudian Allah Ta'ala marah, murka kepada orang yang ngomong tapi enggak beramal. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian bicara, ngomong apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah engkau berbicara apa yang tidak kalian perbuat. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu lailatan usriya bi rijalan tuqradu shifahuhum bi maqarida min nar. Aku melihat di malam ketika aku Isra Mi'raj, beberapa orang, rijalan ini laki-laki, artinya beberapa orang lah ya, rijalan, beberapa orang, tentunya ini min sabilil umum, jadi orang-orang yang berbicara. Aku melihat di malam ketika aku Isra Mi'raj, orang-orang yang bibir-bibir mereka digunting, ya, tuqradu shifahuhum, shifah dari kata syafah. Kita pernah atau kita sering mendengar syafatan, syafatain,
Ya, jadi bibir-bibir mereka tuqrat, digunting, bimaqarid, dengan gunting yang sangat tajam, minar, dari api. Fakultu, aku bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu? Faqal, Jibril menjawab, humul khutaba'u min ummatik, mereka orang-orang yang berkhutbah, mereka adalah para khatib dari umatmu. Ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitaba afala ya'qilun. Mereka memerintah manusia berbuat baik dan mereka lupa akan diri mereka padahal mereka membaca kitab. Tidakkah mereka berakal? Ini jawaban Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mereka digunting mulut-mulut, bibir-bibir mereka. Mereka adalah khutbah, para khutbah. Kemudian yang kedua, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Ada seorang laki-laki didatangkan pada hari kiamat, dilempar ke api neraka. Fatandaliku aktabu batnihi, usus-ususnya berserakan keluar dari perutnya. Fayaduru biha kama yaduru al-himaru birruha. Kemudian dia berputar-putar di neraka seperti keledai berputar-putar di alat penggilingan. Faistami'u ilaihi ahlun nar. Penduduk api neraka berkumpul kepadanya. Fayaqulun, mereka berkata, ya fulan, wahai fulan, malak, apa yang terjadi pada anda? Alam takun ta'murul ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah anda yang dulu memerintahkan kebaikan dan melarang perbuatan kemungkaran? Fayaqul, dia menjawab, bala, iya. Qad kuntu amuru bil ma'rufi wa la ati. Dulu aku memerintahkan orang berbuat baik tapi aku tidak melakukan. Wa anha 'anil munkari wa ati. Dan aku mencegah, melarang manusia berbuat kemungkaran sedangkan aku melakukannya. Ini yang keempat di antara manhaj dakwah para nabi. Nah, beginilah manhaj dakwahnya para nabi. Yang kelima, manhaj dakwah para nabi adalah ad-da'watu ilal islahi la al-ifsad. Mengajak manusia kepada islah, kepada perbaikan, tidak kepada kerusakan. Mengajak kepada perbaikan, tidak kepada kerusakan. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Syuaib bersama kaumnya. Ya, Nabi Syuaib di surat Hud ayat 88, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Kemudian beliau berkata, in uridu illal islah mastata'tu. Aku tidak menginginkan melainkan perbaikan semampu aku. Jadi dakwahnya dakwah apa? Islah, perbaikan, bukan ifsad. Ada tulisan bagus, ikhwan Allah muliakan, ditulis oleh Dr. Muhammad Umar Bazmul, 5 dawabit, 5 kaidah islah. Ya, 5 kaidah islah dalam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bagus sekali. Ada dawabit-dawabitnya, ada kaidah-kaidahnya. Bagaimana menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan islah ini? Antum bisa cari. Ya, 5 kaidah-kaidah perbaikan. Banyak kaidahnya, beliau sebutkan 5, tapi yang inti-intinya, yang besar-besarnya. Di antaranya tauhid,
Kemudian di antaranya islah itu, perbaikan itu dimulai dari diri sendiri. Islah itu dimulai dari diri sendiri, tidak nunggu hakim, tidak nunggu pemimpin. Karena Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Lihat, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga mereka merubah diri mereka sendiri. Allah tidak berfirman di ayat ini sehingga diubah dulu pemimpinnya, tidak. Pemimpin seperti yang sering dikatakan oleh ulama itu adalah gambaran dari rakyat. Pemimpin itu gambaran dari rakyatnya. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perbaiki diri. Ya. Diri diperbaiki, keluarga, anak-anak. Kemudian yang terdekat dan terdekat. Dalilnya juga apa? Ketika ada sahabat ikhwan yang Allah muliakan punya dinar, Rasul bilang bersedekah. Ya. Sedekah kepada siapa? Rasul bilang ala nafsik. Untuk dirimu sendiri. Jadi dimulai dari diri sendiri. Kemudian saya punya dinar yang lain, kata sahabat tadi. Kata Rasul, sedekah untuk istrimu. Yang terdekat setelah diri sendiri siapa? Istri. Dia bilang, anak punya lain, dinar yang lain. Sedekah untuk anakmu. Siapa yang lebih dekat setelah istri? Anak-anak. Dia bilang, saya punya yang lain, dinar yang lain. Sedekah untuk pembantumu, kata Rasul. Kemudian sahabat tadi bilang, anak punya dinar yang lain. Kata Rasul, anta absar. Anda lebih tahu setelah itu. Lihat, kata Syekh Muhammad Umar Bazmul, dalam masalah sedekah harta itu mulainya diri sendiri, kemudian orang yang terdekat. Ya. Bagaimana dengan masalah islah, perbaikan? Masa memperbaiki orang lain, diri sendiri tidak baik? Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para dai. Kita lihat dakwahnya para nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Berikutnya ikhwan Allah muliakan, yang keempat, man sahhat salatuhu sahhat hayatuhu wa akhiratuhu. Ini faedah yang sangat penting sekali. Orang yang salatnya baik akan baiklah kehidupannya juga akhiratnya. Sekali lagi, orang yang salatnya baik akan baik apa? Hayatuhu, kehidupannya, wa akhiratuhu, dan akhiratnya. Ini diambil dari kisah Nabi Syuaib. Jadi ikhwan Allah muliakan, ini sebuah ilmu, pelajaran, dars yang sangat penting dan sangat mahal. Kalau kita ingin hidup kita ini baik dan Allah perbaiki kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak, perbaiki solat-solat kita. Nah, solat yang baik ini bagaimana? Nanti disebutkan sama Syekh. Solat yang bagus, yang baik, itu yang bagaimana? Disebutkan nanti sama Syekh. وهذا يؤخذ من قصة شعيب عليه السلام مع قومه عندما دعاهم بالقدوة الحسنة. Nah, ini merupakan faedah yang diambil dari kisah Syuaib alaihi salam ketika mendakwahi kaumnya dengan qudwah yang baik. Qalu lahu, mereka, ya, mereka di sini artinya kaumnya Nabi Syuaib. Berkata kepada Syuaib, ya Syuaibu, antum bisa lihat surat Hud ayat 87 ya. Wahai Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Apakah salatmu
memerintahkanmu agar kami semua meninggalkan sesembahan-sesembahan kepada nenek moyang, agar kita meninggalkan apa yang disembah maksudnya oleh nenek moyang kita, au naf'ala fi amwalina ma nasha, atau kita memperbuat pada harta-harta kita apa yang kita kehendaki. Innaka la antal halimur rasyid, sesungguhnya engkau adalah orang yang halim. Halim ini orang yang tidak mudah marah, hilm. Ar-rasyid, engkau adalah orang yang cerdas. Tapi seperti yang saya katakan, ikhwan Allah muliakan, dalam pertemuan yang lalu, perkataan innaka antal halimur rasyid oleh kaumnya kepada Nabi Syuaib dalam rangka apa? Intiqas, istihza, dalam rangka mengolok-olok, ya, mengolok-olok Nabi Syuaib. Ya, engkau halim, engkau orang yang cerdas, pintar, ya. Wa qala qaum Syuaib dzalika imma ala sabili at-tanaqqus wal istihza' was sukhriyah. Lihat, jadi mereka berkata ini dalam rangka untuk sukhriyah, ngurang-ngurangi, mencela, ngejek. Wa imma li'annahum ra'aw Syuaiban wal ladzina amanu ma'ah yuqbiluna ala kulli khair. Atau alasannya, ini alasan yang kedua, mereka bilang begitu, ya, alasan yang kedua karena mereka melihat Nabi Syuaib alaihi salam dan orang-orang yang beriman yang bersama Nabi Syuaib melakukan semua kebaikan, menghadap, yuqbilun, ya, melakukan semua kebaikan. Wa yabta'iduna an kulli syarr, mereka menjauhkan diri dari semua keburukan. Wa ra'au anna as-salata dafa'athum lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mereka memandang salat itu yang mendorong mereka untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi salat yang mendorong mereka untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Fas-salatu kulluha khairun wa tadfa'u sahibaha ila kulli khair. Salat itu semuanya kebaikan dan mendorong orangnya untuk melakukan semua kebaikan. Dalilnya, ikhwan, yang pertama dalil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau. Jadi yang pertama antum catat, fas-salatu kulluha khairun wa tadfa'u sahibaha ila kulli khair. Ini faedah salat. Salat itu baik semuanya dan akan mendorong orang kepada semua kebaikan. Dasar semua kebaikan adalah salat ternyata. Bukan hanya di dunia saja, di akhirat. Ya, di akhirat kalau salatnya baik, baik semua amalannya. Kalau salatnya buruk, buruk semua amalannya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama kali yang dihisab hamba dihisab, amalan pertama kali di hari kiamat adalah salat. Fa in salahat salaha sairu amalihi. Kalau salatnya baik, semua amalnya baik. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau salatnya rusak, amal yang lain rusak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khairun atau khairu mawdu'in." Salat itu sebaik-baiknya maudhu'. Apa maudhu' di situ, ikhwan? Maudhu' di situ artinya ma syara'ahu Allah, kata ulama. Sebaik-baik apa yang disyariatkan oleh Allah. Jadi kata Rasul, salat adalah sebaik-baik apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat syarah hadisnya. Ulama menjelaskan tentang khairu maudhu'. Jadi syariat yang paling baik yang Allah syariatkan, kata Rasul, adalah salat. Faman istata'a an yastakthir falyastakthir. Barang siapa yang sanggup memperbanyak salat, hendaknya dia lakukan. Salat wajib 5 waktu dan salat sunnahnya banyak. Ada salat duha, kemudian ada salat rawatib, ya, ada salat tahajud, ada salat witir. Kalau nggak sanggup setelah isya, sholat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat.
ya, dan bertahap, tapi istiqamah. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Istiqamahlah kalian, tapi kalian tidak sanggup untuk mengihsa. Nah, itu apa itu arti walan tuhsu, ikhwan? Ana bacakan perkataan ulama, ya. Istiqamahlah kalian walan tuhsu. Kalimat walan tuhsu ada dua makna. Yang pertama, lan tastati'u an ta'uddu wa tastakmilu kulla wujuhil khairi wat ta'at. Ini yang pertama, ya. Kalian tidak mampu menghitung dan menyempurnakan semua sisi kebaikan dan ketaatan. Ini makna yang pertama. Jadi kalian tidak sanggup tuh menyempurnakan, karena kebaikan itu saking banyaknya, tidak bisa menyempurnakan, ya, tidak bisa ngitung. Nah, yang kedua, wakila al-makna lan tuhsu thawabaha. Kalian tidak sanggup menghitung pahalanya, ya, kalian tidak sanggup menghitung pahalanya. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Ya, sebaik-baik amal kalian adalah salat. Ada seorang anak muda bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami al-Ansari. Beliau pernah berkata, aku membawakan air wuduk Nabi dan keperluan Nabi justru malam. Kemudian Nabi SAW pernah berkata, sal, mintalah padaku. Coba antum kalau ditanya begitu sama Nabi, gimana? Antum tahu Nabi itu doanya dikabul. Kalau antum ditanya, mintalah padaku, minta apa? Ya, pikiran kita macam-macam. Ada minta tanah yang luas, rumah, kendaraan yang bagus, istri cantik, minta apa lagi? Ya, DST, ya kan? Sal, mintalah. Subhanallah. Anak muda ini menjawab, aku minta ya Rasulullah, as'alu murafaqataka fil jannah. Aku minta aku selalu bersamamu di surga, menemanimu di surga. Luar biasa. Ini namanya himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Jadi kita dikasih contoh sama para sahabat itu, ikhwan, harus punya cita-cita yang tinggi, ya, jangan yang rendah-rendah, cita-cita yang tinggi. Kemudian Rasul tanya lagi, awa ghairu dzalik, ada tidak selain itu? Dijawab sama dia, huwa dzaka ya Rasulullah, itu saja wahai Rasulullah. Apa kata Rasul? Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kata Rasul, tolonglah aku atas dirimu dengan cara memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Jadi salat ini baik. Dari hadis yang mulia ini kita mendapatkan pelajaran bahwa salat ini bisa menghantarkan ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi yang pertama, fasolatu kulluha khairun tadfa'u sahibaha ila kulli khair. Salat itu semuanya baik, mendorong manusia kepada semua kebaikan. Jadi kalau ingin keluarga kita baik, perintahkan salat. Makanya Allah bilang apa? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, istrimu, keluarga untuk salat dan sabar di atas hal ini. Allah bilang la nas'aluka rizqa. Kami enggak minta rizki dari engkau. Nahnu narzuquk. Justru kami yang kasih rizki. Wal aqibatu littaqwa. Akibat yang baik untuk ketakwaan, untuk orang yang bertakwa. Banyak faedah dari ayat ini di surat Thaha, ikhwan.
Allah mewajibkan kita untuk memerintahkan keluarga supaya apa? Salat. Dan jangan pusing-pusing dengan rizki. Perintahkan saja salat. Dari sini kita mendapatkan pelajaran antara ibadah dengan rizki itu dekat. Antara ibadah dengan rizki dekat. Saling berkaitan. Allah bilang, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kami enggak minta rizki darimu. Justru apa? Kami kasih rizki. Lihat, ketaatan dengan rizki dekat, berdekatan. Siapa yang menyebutkan dalil yang lain? Ibadah dekat sama rizki. Banyak di sholat Jumat, khutbah Jumat, khatib sering bilang apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada lagi. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Beribadah. Allah bilang, "Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayut'imun." Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, aku tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberi makan aku. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rizki. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Banyak lagi. Antara ibadah, ketaatan dengan rizki yang Allah berkahi itu berkaitan. Makanya orang yang ibadah dijamin sama Allah. Dekat sama Allah dijamin sama Allah. Jangankan manusia, burung saja kalau tawakal dikasih rizki. Ya kan? Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tagdu khimasu wa taruhu bitana. Yang kedua, as-salatu tanha sahibaha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, salat itu bisa mencegah orang berbuat keji dan munkar. Dalilnya surat Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, "Wa aqimis shalah," tegakkanlah salat, "innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini yang kedua. Ketiga, as-salatu tunaqi sahibaha minal akhlaqiz zamimati was sifatil qabihah. Salat bisa mensucikan orang dari akhlak yang tercela, dari sifat yang buruk. Jadi salat yang benar bisa mensucikan akhlak orang, sifat orang. Dengan salat, akhlak orang yang tercela, sifat orang yang buruk diperbaiki. Maka jangan jauh-jauh dari salat. Dalilnya apa? Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ma'arij, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Keluh kesah, lagi kikir. Idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa keburukan, dia berkeluh kesah. Manusia gitu tuh. Ditimpa musibah, keburukan, ngeluh, hidupnya ngeluh. Ya, itu manusia. Wa idza massahul khairu manu'a. Ketika mendapatkan kebaikan, harta, kebaikan, bakhil, kikir, manu'ah. Bahkan semakin kaya semakin hitung-hitungan, semakin pelit medit. Ya, karena semakin cinta sama dunia. Wa hadhihi sifatun qabihatun wa akhlaqun zamimah. Sebentar lagi ya. Ini merupakan sifat yang buruk, akhlak yang tercela. Yastathni minha atau yustathna minha, dikecualikan siapa? Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka terus sabar untuk melakukan salatnya selalu. Ya, sabar terus daiman, ya.
Selalu sabar melakukan sholat. Ini ketiga ya. Yang pertama sholat kulluha khair, yang kedua tunaki sahibah anil fahsya wal munkar, yang ketiga itu yang kedua ya. Yang ketiga tunaki sahibah minal akhlaqiz zamimah wasifati al-qabihah. Baik, azan dulu ya. Sudah azan ya. Habis azan kita lanjutkan sampai selesai faedah yang keempat insyaallah. Nanti kita masuk faedah yang kelima panjang juga. Baik, barakallahu fikum wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Jadi yang ketiga, salat itu bisa mensucikan orang dari akhlak yang tercela dan sifat yang jelek atau sifat yang buruk. Maksud tunaki di sini artinya memperbaiki, ya, artinya memperbaiki. Nah, yang keempat sekarang, jadi keutamaan salat. Was-salatu tutahhiru sahibaha minadz-dzunubi wal ma'asi. Salat bisa mensucikan orang dari dosa dan maksiat. Arti mensucikan di sini menghapus dosa. Ya. Jadi dengan salat Allah ampuni orang. Dengan salat Allah hapus kesalahan dan dosa orang. Jadi salat ini penting. Allah Ta'ala berfirman di surat Hud ayat ke-114. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail, dan tegakkanlah salat di dua ujung siang. Artinya di dua ujung siang ini pagi petang. Wa zulafan minal lail, dan di bagian-bagian malam. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Syahidnya di mana ya ikhwan? Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan itu menghapus dosa. Amalan soleh bisa menghapus amalan buruk. Ya. Setelah Allah memerintahkan untuk salat, Allah katakan innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Siapakah di antara kita yang tidak pernah lalai? Tidak ada. Siapa di antara kita yang maksum? Tidak ada selain Nabi dan Rasul. Ya. Kullukum, yani kullu bani Adam khata', kata Rasul. Setiap anak cucu Adam melakukan kekeliruan, kesalahan. Wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan yang taubat. Nah, di antara cara menghapus kesalahan dan dosa adalah dengan salat. Makanya di sini as-salatu tutahhiru sahibaha minadz-dzunub wal ma'asi. Rasul SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marrat." Apa pendapat kalian kalau ada sungai jernih, bersih, ya, di depan pintu salah satu rumah kalian. Yaktasilu minhu kulla yaum. Dia mandi setiap hari. Berapa kali mandinya? 5 marrat, 5 kali. Mandi 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'un? Apakah akan ada tersisa dari kotoran pada dirinya? Enggak ada. Enggak ada daki-daki. Digosok, mandi, hilang daki, luntur, gugur, bersih. Orang Indonesia mandi sehari 2 kali bersih kan? Ya. Sebagian saudara kita di tempat yang jarang air, aneh bilang mandi berapa? Sehari bisa 3 kali. Seduh, ajib. Kita mandi sepekan sekali. Pas mau Jumatan. Begitu. Ya, alhamdulillah nih, banyak air di Indonesia, masya Allah. Ya tidak? Emang cocok dengan ini kita, iklim kita, karena lembab.
Kalau nggak mandi bau kita. Ya. Qalu, para sahabat berkata, la yabqa min daranihi syai'. Tentunya tidak ada kotoran yang tersisa. Qal, Rasul berkata, fadzalika mithlu as-salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Itu seperti salat 5 waktu. Dengan salat 5 waktu itu dosa-dosa dihapus. Subhanallah. Jadi salat 5 waktu menghapuskan dosa-dosa, bagaikan mandi 5 kali. Makanya kita ketika sholat senang, mudah-mudahan dosa dihapus dengan sholat. Subhanallah. Sebentar lagi sholat isya, dengan bahagia mandi, masya Allah. Ya, sebagian kita mau sholat lagi. La haula wa quwwata illa billah. Sudah azan lagi nih. Ya, wis adan maning. Jadi wong Cirebon sudah azan lagi, gitu ya. Ya akhi, alhamdulillah sudah azan lagi. Ya tidak? Nah. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya, innal 'abda idza qama yusalli utiya bi dzunubihi kulliha. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia berdiri salat, utiya bi dzunubihi kulliha, didatangkan semua dosanya. Fawudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi, kemudian diletakkan di atas kepalanya dan di atas 2 pundaknya. Fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Setiap kali hamba itu rukuk atau sujud, dosa-dosa itu berguguran, jatuh. Subhanallah. Diibaratkan seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali rukuk gugur dosa. Setiap kali sujud jatuh dosa. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dengan salat. Setiap rukuk, setiap sujud. Allahu akbar. Ini luar biasa yang dihabarkan oleh manusia yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ada pembahasan yang bagus oleh Syekh, ya. Kata beliau, wa hadhihi shalah allati tadfa'u sahibaha ila kulli khair wa tamna'uhu an kulli syarr hiya. Jadi salat yang bagaimana yang bisa mendorong orang untuk melakukan semua kebaikan, mendatangkan semua kebaikan dan mencegah semua kemungkaran. Salat yang kriterianya bagaimana? Bukan asal salat ternyata. Ya. Di sini disebutkan ada 5 kriteria. Jadi belajar ini penting, ikhwan. Ya, ada keutamaan salat, ada salat yang bagaimana kriteria. Ya, jadi kita belajar itu ngambil faedah yang bisa kita ambil dan suatu saat dibutuhkan. Ya, jadi ketika antum duduk di majelis, ketika antum baca, oh ada faedah ini, oh ada faedah ini, dicatat. Nanti suatu saat kalau antum butuh tinggal ngambil, oh ini dia, seperti itu. Ada 5 kriteria di sini disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, as-salatu allati yusalliha sahibuha lillahi azza wa jalla riya'an wala sum'atan. Kriteria yang pertama, salatnya yang dilakukan oleh orang itu ikhlas karena Allah. Bukan riya, bukan karena sum'ah. Tidak ingin dipuji, tidak pula ingin didengar kebaikannya oleh manusia. Dah lillah, karena Allah saja. Subhanallah. Ikhlas. Ini baru solat yang bagus. Solat yang bisa mencegah kemungkaran, mendatangkan kebaikan. Bukan lagi solat suruh dipoto. Ayo, antum foto ya pas lagi anak solat ya. Di videoin, Allahu Akbar, khusyuk. Ya, bacaannya khusyuk, nungkuk. Fotonya hilang cepet, videonya hilang cepet. Kayak persis seperti orang yang mau tawaf, lagi tawaf. Doa, ayo akhi, doa. Anak foto anak, videoin anak. Di belakang saya Ka'bah nih, kesempatan nih. Akhi, ya Allah, nggak ada manfaatnya sama sekali. Nggak membekas, makanya nggak aneh banyak yang umrah, banyak yang haji nggak bekas, karena niatnya, akhi, niatnya. Ya,
Itu. Ini niat itu penting. Kan bukankah niat itu di hati? Naam, di hati. Tapi kan ada malamih. Ya. Seperti itu. Betul, niat itu berat, akhi. Makanya jangan dipersulit dengan perbuatan kita yang bisa membahayakan niat. Ibnu Jauzi rahimahullah, ikhwan, ketika berbicara ada qari, baca Quran bagus tidak? Bagus. Tapi ketika baca Quran yang di malam hari dengan suara kenceng, kur, tapi bukan kur naidi, kur. Kur itu rame-rame kan? Kur. Katanya di menara, kata beliau. Ini termasuk talbis iblis. Bacanya di menara. Orang berkumpul para qari dengan suara kenceng di malam hari. Kata beliau, terjatuh pada dua hal mereka ini. Yang pertama, mengganggu manusia. Manusia susah tidur. Ya, ketika para qari dengan suara kenceng di malam hari, kur, ya rame-rame, orang mau tidur terganggu. Dan Quran diturunkan bukan untuk mengganggu manusia. Makanya betul tuh. Jadi kalau speaker itu, kalau malam jangan dikeluarkan. Ganggu siapa? Manusia. Ganggu manusia. Akhi, ngaji, antum ngaji sampai pagi silakan. Mau subuh. Ya, tapi mau enggak tuh? Pakai mic baru mau. Ini ikhlasnya kemana? Ya, sendiri ikhlas. Gitu. Yang kedua, kata Syekh, kata beliau Ibnu Jauzi, mereka bisa terjatuh pada perbuatan riya. Ya, mereka bisa terjatuh pada perbuatan apa? Riya. Nah, jadi mereka bisa terjatuh pada perbuatan riya, ikhwan. Ini bahaya. Ya. Ini yang keberapa? Yang pertama ya. Yang kedua, as-salatu allati yusalliha sahibuha biwudu'in sahih. Salat yang bagus itu yang kriterianya adalah salat yang orang salatnya itu dengan wudu yang benar. Wudu yang benar itu wudu yang sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Ya. Dan Rasul SAW bersabda, "La salata liman la wudu'a lahu." Tidak ada salat bagi yang tidak ada wudu. Jadi kalau wudu, gimana cara wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Belajar. Makanya belajar kitab Thaharah, ya. Jadi orang yang belajar itu, belajar dulu kitab Thaharah, salat, puasa, zakat, haji. Kemudian tentang muamalat, kemudian tentang nikah, tentang jinayat. Masya Allah, Islam ini indah. Tapi awalnya salat dulu. Pelajari salat dulu benar-benar. Jangan belajar macam-macam dulu. Ada orang belajar macam-macam dulu, salat, wudunya nggak benar. Salatnya nggak benar. Gimana ceritanya? Ya, wudunya benar. Mandinya benar, harus sesuai sunnah Rasul. Gimana? Ada orang udah punya cucu malah belum mengerti tata cara mandi junub. Gimana ceritanya? Ya. Jadi sholat yang bagus, yang kedua, yang kriterianya itu wudunya apa? Sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ini sampai 5 ya. As-salatu allati yusalliha sahibuha ka salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatnya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, bukan asal-asalan. Yang ketiga, as-salatu allati yusalliha sahibuha fi waqtiha fi jama'atin fil masjid. Salatnya di waktunya. Dan kalau laki-laki, ini maksudnya laki-laki ya, itu dilakukan di masjid secara berjamaah. Dilakukan di masjid secara berjamaah. Ini baru membekas salat ini. Yang kelima, as-salatu allati yusalliha sahibuha fi khusyu'in wa tuma'ninah. Salatnya khusyuk dan tuma'ninah. Jadi salatnya khusyuk dan tuma'ninah. Nah, beliau berkata, saya baca satu paragraf terus selesai, ikhwan ya.
Fakatsirun minan nasi yusalluna salatan ajibah. Nah, ini kata beliau Jadi banyak manusia melakukan salat tapi salatnya aneh. Ajib, salatnya aneh. Bila khusyu'in wala tuma'ninatin wala ikhlas. Tidak ada kekhusyuan, tidak ada tuma'nina, tidak ada ikhlas. Tuma'ninanya enggak ada. Salatnya tung gitu. Yang ajibnya 23 rakaat 7 menit. Ya. Ini ajib, akhi. Bahasanya panjang kalau ini ya. Ada hadisnya. Kita lanjutkan dulu. Walidzalika la tanhahum salatuhum 'anil fahsya'i wal munkar. Oleh karena itu, salat mereka tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi keutamaan salat ya, masih di sini ya. Ingat-ingat ya. Jadi kriteria salat ada berapa yang bagus? 5 di sini. Ini yang bilang adalah Syekh Abu Islam Saleh bin Taha Abdul Wahid, dan beliau salah satu murid dari Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Mungkin ini saja ikhwan yang bisa kita bahas ya, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.